Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2021. I hope your day is filled with joy and God's goodnesses. Hari ini saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Mei. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di gereja kami mengucapkan welcome to GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita sudah mendisinfektan ruangan ibadah sebelum mulai beribadah, telah menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, dan mewajibkan seluruh jemaat untuk tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan jemaat dan juga jemaat untuk ikut bersama-sama dalam doa ibadah puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 via Zoom meeting. Kabar gembira bagi saudara-saudari yang sudah rindu untuk berfellowship bersama dan beribadah bersama memuji muliakan Tuhan melalui Cool, karena mulai minggu ini Cool kita sudah mulai diadakan on-site. Jadi ada beberapa Cool yang bisa saudara-saudari ikuti, diantaranya adalah Cool Youth NY Pro setiap hari Rabu, Cool Denpasar setiap hari Rabu, Cool Kuteraya setiap hari Rabu, Cool Jimbaran setiap hari Kamis, dan yang terakhir Cool Dalung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seluruh Cool yang saya sebutkan tadi akan kita laksanakan setiap pukul 7.30 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur di pekerjaan rumah Tuhan melalui persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat mengirimkannya melalui rekening GBI Miracle Service yang tertera di layar kaca. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, kami juga menyediakan layanan ibadah online yang tersedia pada kanal YouTube kami, yaitu GBI Miracle Service Bali TV. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info details mengenai jadwal ibadah dan kegiatan gereja, dapat mengunjungi sosial media kami. Social handles seperti website, Instagram, Facebook kami telah tersedia di layar berikut ini. Demikian MS Update di bulan Mei. Saya Desi Situmorang pamit undur diri. Goodbye, God bless you. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom, boleh lambaikan tangan. Saya percaya kita sangat bersuka cita, kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya melihat ada beberapa dari kita bisa berfellowship, bisa sama-sama mengobrol gitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus berterima kasih sama Tuhan bahwa saya percaya bahwa semakin hari semakin ke depan Tuhan akan memulihkan semuanya. Amin saudara. Nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, percaya kita ke tempat ini untuk bersama-sama meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, di minggu yang baru, bukti penyertaan Tuhan atas kami. Kami berterima kasih Tuhan, 1 minggu telah kami lalui bersama dengan Engkau. Banyak hal terjadi tapi kami yakin dan percaya Engkau terus pegang kendali atas hidup kami. Semua yang Engkau izinkan terjadi, kami percaya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Bapak, kami ucap syukur kami bisa berkumpul di tempat ini bersatu hati hendak meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Dan ketika kami memuji, kami menyembah Engkau, Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau melihat setiap hati yang datang pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau telah bekerja di tengah-tengah kami ketika kami datang ke tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan di atas kami. Dan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami masuk ke hadirat-Mu lebih lagi, memuji meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terus dalam sikap hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan. Biarkan mulia
melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan, air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku
terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh, kasih Tuhan. Lebih lagi katakan sebab itu ku memujimu. Pujimu Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Sembahmu, tinggikan namamu. Lagi sebab itu ku memujimu, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu. Oh, hormat pengagungan kami hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak dipuji. Iralamaya syandaralaba karalama yaralaba yaralaba ralaba yaralaba karalaba ralaba. Kami angkat pujian kami angkat penyembahan kami kepada Allah yang layak terima segalanya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Iralamaya syandaralaba karalaba yaralaba 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 karalaba. Iralaba karalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Inilah pujian penyembahan kami bagimu. Iralaba karalama yaralama ya syandaralamo. Iralama ya syandaralaba. Haleluya, haleluya. Iralama ya syandaralaba karalaba ralaba ralaba yaralaba ralaba. Iralama ya syandaralamo. Iralama ya syandaralaba. Iralaba ralaba ralaba karalama yaralaba karalaba ralaba yaralaba ya syandaralaba. Iralaba karalaba ralaba yaralaba. Syandaralaba karalaba ralaba ralaba ya syandaralaba karalaba ralaba ralaba. Haleluya, haleluya. 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 Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Raja. Hosana bagimu. Haleluya. Iralama yaralaba karalaba ralaba yaralaba. Syandaralaba karalaba yaralaba yaralaba. Bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Iralaba karalaba ralaba ralaba. Sebab Kau layak terima segalanya. Surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Syanaralama yaralaba karalama yaralaba ya. Syaralaba karalaba ralaba karalaba ralaba yaralaba yaralaba karalaba ralaba yaralaba. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
bagi Tuhan. Kata ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, kau yang layak. Lebih lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Segala pujian pengagungan hanya bagimu. Kaulah Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kaulah Allah kami yang kami sembah. Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita sebab Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang bersuka cita kita sama-sama katakan amin. Mari beri tepuk sorak buat Tuhan kita. Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Saudara, kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya inilah saatnya Tuhan, curahkan roh-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ada kebangkitan yang besar atas Pulau Bali. Akan ada kebangkitan yang besar bagi bangsa Indonesia Tuhan. Inilah iman kami. Haleluya. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi
kami Tuhan. Ini iman kami. Haleluya. Yang berseru. Sekali lagi. Karena ada kebangkitan yang besar. Karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya Tuhan akan ada pemulihan bagi bangsa ini. Haleluya. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita saudara. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat kita. Biar rohmu tercurah di tempat ini Tuhan. Naikkan pujian ini saudara. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di. Sekali lagi katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Saudara semua bersuka cita, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
firman yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hari demi hari kami semakin mengenal akan Engkau. Hari demi hari Engkau semakin membuat kami untuk terus menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Kami senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik, kami tetap ingat bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan dan Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami dan membuat kami makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom saudara. Dan saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan juga yang ada mengikuti live streaming. Saudara, kita percaya bahwa kalau kita tiba di hari Minggu, saya percaya kita semua menanti-nantikan mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, waktu saya menyusun khotbah untuk hari ini, tiba-tiba Tuhan munculkan kepada saya gambar ini, saudara. Saudara, gambar 2 akuarium dan ada ikannya sedang loncat, gitu. Nah saudara, Tuhan ingatkan pada kita jangan lupa bahwa saat ini kita sudah melalui masa pandemik selama 1 tahun. Ya, dan kita enggak usah tanya kapan berakhirnya, tapi mari saudara kita mencoba berpikir bahwa kita sedang masuk dalam yang disebut sebagai new normal. Apa saudara? New normal. Jadi keadaannya itu sepertinya normal, tapi tidak bisa kembali lagi pada masa yang lalu sebelum terjadinya pandemi. Nah ketika kita merenungkan itu, saudara, Tuhan ingatkan kita pun juga harus menjadi pribadi yang diperbaharui. Katakan amin saudara. Kita harus menjadi pribadi yang baru, new identity. Ya, satu pribadi yang diperbaharui di dalam Tuhan. Kita tidak lagi terus-menerus hidup di dalam masa lalu kita. Artinya gini saudara, dulu saya punya ini, dulu saya melakukan ini, dulu saya bebas melakukan apa saja. Tapi saudara, kita tidak mau bicara mengenai sesuatu yang masa lalu. Tapi hari ini mari kita mau lihat bahwa ternyata Tuhan sedang melakukan pembaharuan dalam setiap pribadi kita. Ya saudara, Tuhan sedang membuat satu pembaharuan dalam kehidupan rohani kita, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, jelas firman Tuhan dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya mau cuman katakan pada saudara bahwa meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik, tetap Tuhan katakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, meskipun dalam keadaan kita hari-hari ini yang tidak menentu dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, tapi Tuhan tetap ingatkan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi pemimpin dalam kerohanian.
Kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, engkaulah yang akan memimpin keluargamu untuk terus dekat kepada Tuhan. Yang suami-suami, yang bapak-bapak bilang amin gitu saudara. Bagi kita saudaraku yang di lingkungan pekerjaan, kita adalah imam. Kita adalah orang-orang yang pemimpin dalam segi kerohanian. Yang artinya saudaraku kita dipilih Tuhan untuk hidup berbeda dari orang-orang yang di dunia ini, yang menganut paham dunia. Juga dikatakan bangsa yang kudus, kita senantiasa dikuduskan oleh Tuhan dan umat kepunyaan Allah sendiri. Nah mari saudaraku kita akan melihat ada satu tokoh dalam perjanjian lama namanya adalah Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Mari kita bersama buka ayat firman Tuhan ini 1 Raja-Raja pasalnya ke-19 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan aja buat saudara. Ayat 19 mulai. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dan ayat ke-21 dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin. Ya, kita balik saudaraku. Fakta yang ada atas Elia. Ya, fakta yang ada atas Elia adalah Elisa adalah anak petani yang tidak terkenal dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kelak dia akan terpanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, ternyata saudaraku Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya. Tuhan bisa pakai siapa saja saudaraku agar rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Nah, kita tidak mau hari ini berbicara mengenai lebih banyak kondisi gitu ya. Kalau saudara mau lihat keadaan pandemik hari-hari ini, bagaimana perkembangan vaksin hari ini, saudara bisa lihat apa di media sosial. Ya. Tapi saudaraku firman Tuhan katakan kita tidak mau lihat kondisi di luar sana, tapi hari ini kita mau lihat bagaimana rancangan Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan sudah dikatakan ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, ada sesuatu yang menggebu-gebu dalam diri anak muda ini. Ya, ada sebuah tekad dan kerinduan untuk mengejar sesuatu yang ilahi melebihi kepuasan materi yang didapatkan selama ini. Jadi saudaraku, ingatlah gini saudaraku, keadaan seperti ini jangan justru membuat kita ini jauh dari Tuhan. Ya saudara, ya saya sangat senang sekali saudara semua antusias untuk datang beribadah ke tempat ini, onsite juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah mengikuti live streaming. Setiap hari jumlahnya bertambah saudara, katakan puji Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai keadaan seperti ini justru membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saudaraku justru kita sedang diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang taat. Saudara sadari atau tidak sadari saudara sedang diubahkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang semakin mengasihi, mencintai firman Tuhan. Saudara saat teduh, baca firman Tuhan, ikut ibadah. Ya saudara, secara tidak sadari perubahan kehidupan kita diperbaharui dari hari ke hari. Oleh sebab itu saudaraku, pandemik ini saudaraku sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan apa sih buat kita. Lihat, Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang visioner. Ya, klik lagi.
orang yang visioner, saudara. Ya, orang yang visioner. Saudara perhatikan bahwa ternyata Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang visioner. Jadi orang yang melihat jauh ke depan. Saya berdoa saudaraku, hari ini engkau jangan menghakimi keadaanmu hari ini. Ya saudara, jangan engkau terlalu banyak bersungut-sungut tentang apa yang terjadi hari ini. Tapi mari saudara kita melihat bahwa Tuhan kita, Dia berkata bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita yang setuju bahwa dalam masa pandemik ini penyertaan Tuhan tetap nyata atas kita. Punya masa depan dan pengharapan. Saudara berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Kita menjadi pribadi yang visioner, saudara. Waktu Elia lalu dari dekatnya dan melemparkan jubahnya, jubah ini berarti sebagai jubah kenabian, saudara. Karena Elia seorang nabi, maka yang dilemparkan adalah jubah kenabian. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya katakan begini, hari-hari ini kita sementara oleh Tuhan, kita diminta saudaraku untuk berdoa secara profetik. Ya, mungkin keadaan kita sedang tidak baik, tapi harus kita katakan bahwa karena jubah itu sudah diberikan kepada kita, dilemparkan kepada kita, maka orang yang visioner akan selalu berkata, gak apa-apa, hari ini mungkin tidak baik, tapi esok Tuhan akan bukakan jalan. Katakan amin saudara. Hari ini mungkin aku di PHK. Hari ini mungkin aku sedang sakit. Saudara mungkin ada yang sedang ada di rumah sakit, saya tahu ya, sedang sakit. Tapi mari perkatakan aku sembuh. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Aku bisa beraktivitas lagi. Dan ini pun akan berlalu gitu saudara ya. Jadi ketika melemparkan jubahnya juga berarti bahwa itu adalah sebuah pengurapan. Tanda bagaimana kita bisa mengenali bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa tanda bagaimana Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah gereja. Bekerja di dalam bisnis kita, di dalam pelayanan kita. Ini saudaraku yang Tuhan mau. Saudara lihat ada satu gambar Yesus sedang mengetuk pintu. Mari saudara coba kita lihat gambar ini. Asing enggak buat saudara? Saudara sering melihat gambar ini ya. Nah di gambar ini ada sesuatu yang ganjil saudara. Ada sesuatu, jadi ini pelukisnya namanya Holman Hunt. Holman Hunt, dia setelah melukis gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu, dia memanggil teman-temannya. Dia bertanya sama temannya, coba dong tolong lihat koreksi dari gambar ini, apa sih yang salah? Atau apa sih yang kurang? Saudara teman-temannya bilang, enggak ada yang kurang. Ya itu pintu, Tuhan Yesus sedang berdiri di depan pintu gitu. Terus saudara Holman Hunt enggak puas dengan jawaban teman-temannya, dia cari teman yang lain. Dia bilang gini, coba dong lihat gambar ini. Coba dikoreksi dong gambar ini ada yang salah enggak? Saudara ada satu temannya bilang gini, iya loh gambar pintu ini ada yang kurang. Ada yang tahu saudara yang kurang apanya? Ayo teriak saudara. Apa? Gagang pintu. Coba saudara lihat ada gagang pintunya enggak? Nanti saudara lihat di zoom gitu ya gambarnya ya. Ternyata gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu itu enggak ada gagang pintunya. Gagang pintunya. Ya enggak ada gagang pintunya. Nah artinya gini, waktu Holman dibilang, oh iya enggak ada gagang pintunya, dia berkata gini, inilah gambaran Tuhan Yesus kepada kita. Ini Tuhan Yesus itu sedang berdiri bukan di depan pintu rumah kita. Tapi Yesus sedang berdiri di depan pintu hati kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi Yesus tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk ikut dia.
Yesus memberikan free will, kehendak bebas kepada kita. Marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, mari datanglah kepadaku. Nah saudaraku, hari ini orang-orang yang visioner saudaraku, dikatakan begini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa saudaraku? Orang yang visioner mengerti bahwa dalam dirinya roh Tuhan mengurapi aku. Ya, inilah yang disebut sebagai kairos. Inilah yang disebut sebagai waktunya Tuhan. Inilah waktunya kita menyadari bahwa Tuhan sedang pakai kita. Nah, saudara, orang yang visional, orang yang menerima pengurapan Tuhan adalah orang yang mengalami pembaharuan, punya cara pandang yang berbeda bagaimana ketika ia menggunakan waktu. Setuju saudara, new normal hari-hari ini tidak kita sadari. Kita punya satu perubahan waktu dalam keseharian kita. Betul saudara? Pergunakanlah waktu yang ada. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tidak kita sadari saudaraku, new normal ini mengubahkan kita. Bagaimana kita mempergunakan uang. Pengurapan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita saudara, membuat kita berbeda dalam menggunakan uang. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita punya pandangan yang diubahkan mengenai penggunaan uang. Saudara, ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita memberi kita tidak pernah kekurangan. Bagaimana kita memberi saudaraku, waktu saya baca ini ternyata jemaat di Makedonia itu paham bahwa ketika mereka melakukan pemberian, mereka tahu itu akan berdampak pada kehidupan kekekalan mereka. Mereka tahu ketika mereka memberi saudaraku, mereka tahu bahwa akan ada lebih banyak orang lagi yang hidupnya diubahkan oleh karena pemberian kita. Kita mendengar khotbah tentang bagaimana Ishak dalam masa kekeringan dia terus menabur. Tuhan ingatkan gerejanya dalam keadaan kesesakan, yuk kita terus mulai menabur. We make a life with what we give. Ya, we make a life with what we give. Kita menciptakan kehidupan dengan apa yang kita berikan. Secara kita tidak sadari saudaraku, new normal pengurapan Tuhan membuat kita mengerti bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita minta sama Tuhan bila rancangan Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Oke, next lagi. Nah, rancangan yang seperti apa saudara? Visi dan ambisi. Ya, orang yang visioner harus mengerti apa itu visi dan ambisi. Visi adalah berbicara, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Tapi kalau ambisi saudaraku, waktu Yesus dicobai ketika Yesus sudah selesai berpuasa selama 40 hari. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperhatikan kepadanya dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang visioner, orang yang menerima pengurapan Tuhan, orang yang mengerti hari-hari ini adalah eranya Roh Kudus bekerja. Sama-sama naik ke atas gunung, sama-sama kita berdoa saudara. Tapi saudara, pertanyaannya, ketika engkau berdoa, apa yang engkau lihat? Apa saudara yang engkau lihat? Kalau engkau naik ke atas gunung Tuhan, dikatakan engkau akan kuberikan kesukaan. Kesukaan saudara. Jadi artinya waktu kita naik ke gunung Tuhan, orang yang visioner akan melihat bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan terus berikan sukacita dalam rumah kita. Amin saudara. Dalam keadaan
keadaan apapun jangan pernah hilang damai sejahtera jika Yesus Tuhan terus tetap tinggal dalam hatimu. Jangan pernah hilang sukacita, saudara. Tetapi sebaliknya apa itu yang disebut sebagai ambisi? Lihat saudara, ketika engkau berdoa sama-sama engkau naik ke atas gunung tinggi. Tapi kalau di dalam hatimu syarat dengan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu disebut sebagai ambisi. Keinginan untuk memuaskan hawa nafsu lebih besar dari keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka sudah dikatakan kita harus berani mengevaluasi diri dan mengubah prioritas kita yang salah selama ini. Jenis. Ya. Nah, saudara, saya ingat satu peristiwa gitu ya saudara ya, tentang Hernando Cortés. Saudara, Hernando Cortés ini adalah satu disebut apa ya, panglima gitu ya. Dia panglima perang. Waktu itu saudaraku Spanyol sedang mengadakan invasi ke Meksiko. Nah, Hernando Cortés ini saudara dia membawa banyak pasukan. Dan saudara didengar berita bahwa orang-orang suku Aztec di sana itu ganas-ganas ya, di Meksiko itu ganas-ganas saudara. Nah, tapi saudaraku Hernando Cortés sebagai panglima perang ya, dia sebagai pemimpin tertinggi, dia tetap membawa prajuritnya untuk maju dan merebut Meksiko. Meskipun di sana ada suku Aztec yang sangat jahat, yang sangat bengis gitu saudara. Nah, ketika sampai di darat, jadi mereka naik kapal gitu ya saudara, mereka nyebrang sampai di daratan Meksiko. Mereka melihat, Hernando Cortés ini melihat prajurit-prajuritnya tuh agak gentar gitu saudara ya, agak takut. Kenapa? Karena itu tadi, mereka mendengar bahwa waduh, di dalam sana ada suku Aztec, suku orang dalam sana yang begitu bengis, yang begitu jahat sekali. Dan saudara, prajuritnya Hernando Cortés ini gentar gitu ya. Nah, karena melihat gelagat seperti ini, dia sebagai pemimpin apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan saudara? Hernando Cortés berkata kepada prajuritnya, kapal dibakar. Jadi tidak ada pilihan lain lagi. Apa saudaraku? Maju. Tidak ada kata kembali. Kembali naik apa sudah, karena kapalnya sudah dibakar. Wine or die. Ya, maju atau mati. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini pun juga kita percaya bahwa dalam masa pandemik ini kita tidak bisa mungkin balik kepada masa yang lalu, tapi kita percaya bahwa di depan kita Tuhan senantiasa memberikan jalan-jalan yang terbaik. Haleluya, berikan tepuk tangan buat kita, buat Tuhan saudara. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara pernah dengar lagu ini, saudara? Haleluya. Saudara, ayo kita nyanyikan pujian ini yuk. Sebentar. Saudara, kenapa saya rindu banget kita nyanyi ini, saudara? Ketika saya pindah ke Bali, saya sudah bakar kapal kita yang di Jogja. Haleluya. Saya mau katakan pada saudara, hari ini engkau ada di tempat ini. Hari ini engkau memulai usaha yang baru. Hari ini engkau mulai pelayananmu yang baru.
jangan pernah kau sesali apa yang sudah engkau mulai bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ayo kita nyanyi sama-sama saudara pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Saudara bilang sama kanan kirinya, jangan pernah menyesal. Ya, jangan pernah menyesal apa yang sudah kamu alami hari ini. Ya, usaha baru, pekerjaan baru, pelayanan baru, saudara. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang visioner? Lalu yang kedua adalah pribadi yang memikirkan, selalu memikirkan perkara yang di atas. Saudaraku, Roh Allah sudah memberitahu bahwa Elia akan terangkat ke surga. Jadi saudara nanti baca keseluruhan ayatnya. Ya, mereka sudah tahu bahwa Elia akan terangkat ke surga sebagai nabi. Tapi saudaraku, responnya berbeda. Rombongan nabi berdiri dan melihat dari kejauhan, Elisa terus melekat kepada gurunya. Nah, ini saudaraku penting buat kita hari-hari ini. Ada banyak suara-suara di sekitar kita, saudara. Kadang yang melemahkan iman kita. Saya pernah berkhotbah begini, saudara. Jangan kita nih overload kelebihan beban. Jangan kita mendengar sesuatu yang tidak harus kita dengar. Amin. Ya, kita berbicara yang tidak kita jangan berbicara, berkata-kata yang tidak seharusnya kita katakan. Kita juga tidak harus berpikir sesuatu yang tidak harus kita pikirkan. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Kejarlah perkara-perkara yang spiritual, saudaraku. Yang berbicara hal yang rohani. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya apa? Cari Tuhan. Ya, saat Tuhan sedang memimpin kita menuju kepada sebuah terobosan atau next level, ya saudara ya, merasa kadang kita tidak siap menghadapi, kadang kita merasa puas dengan apa yang ada, atau ini saudara yang paling bahaya, kita terintimidasi dengan mereka yang punya pendapat berbeda dengan kita. Curhat gitu ya saudara ya. Kadang kita terintimidasi dengan pendapat, dengan orang-orang yang di sekeliling kita yang pendapatnya berbeda dengan kita. Tapi saya katakan kalau kita memang benar dapat dari Tuhan, tuntunan Tuhan buat kita. Janji Tuhan apa? Kemanapun kakimu melangkah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin saudara. Tuhan mau kita enggak menjadi kerohanian yang stagnan, yang menetap gitu saudara. Tapi kita berubah. Ya, dengan mengangkat tangan kita itu berarti menerima segala hal yang Allah mau lakukan dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini saudaraku, ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu sebenarnya satu tindakan bagaimana kita ini berkata, oke Tuhan. Ya, kita sementara berkata bahwa aku menerima segala hal apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Itu namanya ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dahulukan Tuhan, tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan dalam terobosan ini? Oke, nah lihat saudara,
Dikatakan Elisa ini terus dekat kepada gurunya. Elisa terus dekat kepada Elia. Ada 3 peristiwa saudaraku dalam kitab 2 Raja-Raja. Saya bacakan untuk gambar yang di atas dulu ya saudara ya. Nah ternyata saudaraku, berkatalah Elia kepada Elisa. Nih lihat, Elia berkata kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Di Betel mereka, ada apa di Betel saudaraku? Di Betel ada, waktu itu ada malaikat yang naik turun dari bumi ke surga, dari bumi ke surga. Ini bicara mengenai apa? Tuhan ajar kita untuk kita senantiasa melihat hal-hal yang profetik terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Tuhan punya banyak cara untuk nolong kita. Tuhan punya cara yang ajaib, jalan-jalan yang ajaib. Jangan pernah batasi Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Saudara, di Yeriko mereka nyampe. Apa yang terjadi di Yeriko? Tembok Yeriko terbelah. Runtuh saudara. Oleh karena apa? Sorak-sorai puji-pujian. Tuhan ingatkan kepada kita saudara, kita harus senantiasa memuji Tuhan di era yang baru ini. Ya. Terus yang berikutnya dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Berapa kali saudaraku bilangnya? 3 kali Elia bilang, Elisa, kamu tinggal di sini aja. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Apa yang terjadi di sungai Yeriko? Apa yang terjadi di sungai Yordan? Di sungai Yordan saudara, ketika Yosua dapat firman Tuhan, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di antara kamu. Jadi waktu kita berbicara mengenai kekudusan Tuhan, waktu kita mendahulukan Tuhan, ketika imam yang membawa tabut perjanjian menginjakkan kakinya di sungai Yeriko, tiba-tiba apa yang terjadi saudaraku? Mujizat terjadi, sungai Yordan tersibak. Yang ketiga, Tuhan ajar apa sih? Waktu kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka saudara, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di depan kita. Hanya apa yang perlu kita lakukan, kita dekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Dia. Yang terakhir saudara, bangunlah rohanimu. Ketika Elia berkata, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dalam bahasa Inggrisnya, please let there be a double portion of your spirit on me. Jadi hari ini saudaraku, yakinlah dan percayalah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita terus minta pengurapan Tuhan untuk memampukan kita melakukan banyak perkara. Amin Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, kita mengangkat tangan kita sementara minta, biarlah kekuatan Tuhan dicurahkan, spirit yang terus membuat kita tetap kuat dan berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yuk kita sambil bangkit berdiri saudara, saya rindu. Ya. Jadi kita berdoa sama Tuhan. Minta apa yang hendak kulakukan kepadamu hari-hari ini. Minta saudara, biarlah pengurapan Tuhan terus tercurah atas hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, apakah sudah mendapatkan roti dan anggur? Mari yang belum boleh tengok di belakang.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Saudara, kita menerima roti, ada ayat firman Tuhannya. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, saudara. Biar ini menjadi rema dalam hidup kita dalam 1 bulan ini. Hari-hari ini kita mungkin sudah mengalami kesesakan. Biarlah firman Tuhan menghiburkan kita. Kuralapaka syakarapata karalabara. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, ketika Elia tadi berkata, mintalah. Lalu Elisa berkata, aku minta 2 bagian roh. Artinya saudara, Elisa tahu bahwa hanya pengurapan Tuhan, persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus, itulah yang akan memampukan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita angkat roti ini atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta, yalah Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini kami salah. Kami mungkin masih ingat akan masa lalu. Kami hidup dalam masa lalu, terbelenggu dengan masa lalu. Tapi hari ini kami tahu hanya roh-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membuat kami terus bertahan, terus kuat menghadapi apapun. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini atas kepala kita. Saudara, setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita ingat bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya yang mahal, itulah yang menebus dosa kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah sia-siakan kemurahan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hidup dengan manusia lama kita. Jangan pernah lagi kita hidup melihat ke belakang, menengok ke belakang. Tapi Yesus berkata, ketika aku mati di atas kayu salib, aku telah menebus dosa-dosamu. Mari pandanglah ke depan. Ada pengharapan hidup yang kekal. Ada pengharapan masa depan yang penuh pengharapan. Pandanglah ke depan. Bahwa aku senantiasa ada bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bukanlah cawan yang akan kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara.